Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, ketemu lagi di sini kita dalam pembahasan materi-materi matematika dan pembahasan soal-soal ya. Kali ini yang akan kita bahas adalah komposisi fungsi. Dalam hal ini adalah komposisi dua fungsi antara fungsi f dan fungsi gx ya. Terus bagaimana cara kita mengkomposisikannya dan bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat ke pembahasannya langsung ya teman-teman ya. Oke. Baik, sebelum kita ke contoh, kita lihat definisinya sendiri. Misalkan diketahui suatu fungsi fx dan gx, dengan f memetakan b ke c dan g memetakan a ke b, dari fungsi dapat disusun dengan menggunakan komposisi fungsi, dengan menggunakan simbol bundaran, dibaca komposisi ya atau bundaran, simbolnya seperti lingkaran kecil, maka diperoleh fungsi baru, fungsi komposisi dalam bentuk hx sama dengan f bundaran gx atau komposisi f dan gx, di mana f gx nilainya adalah pemetakan dari a ke c. Oke. Kemudian ini simbolnya atau notasinya adalah f bundaran gx. Terus bagaimana kita mengetahui langkah-langkahnya? Kemudian sebelum ke langkah-langkah mencari komposisinya, ini sifat-sifatnya. Yang pertama, tidak berlaku sifat komutatif, artinya f bundaran g tidak sama dengan g bundaran f. Jadi ketika dibalik itu hasilnya bisa berbeda. Tapi berlaku sifat asosiatif. Jika ada tiga fungsi, dikomposisikan f dan d terlebih dahulu, baru h, nilainya akan sama dengan f yang dikomposisikan dengan g yang sudah dikomposisikan dengan h. Memiliki fungsi identitas, yaitu x. Artinya, kalau kita komposisikan dengan x, semuanya masih utuh atau masih sama. Baik, terus bagaimana langkah-langkahnya untuk mencari komposisi dua fungsi? Nah, misalkan diketahui fungsi fx dan gx, komposisi fungsi gx dilanjutkan dengan fungsi fx atau ditulis f bundaran gx dapat ditentukan dengan cara mensubstitusi atau mengganti fungsi gx ke dalam fungsi fx. Artinya apa? Fungsi gx menggantikan x pada fx. Gitu ya. Jadi fungsi gx menggantikan x pada fx. Itulah cara menentukan komposisi dua fungsi. Jadi fungsi yang belakang itu menggantikan x atau mensubstitusi x yang ada pada fungsi yang depan. Kalau yang depan f berarti g menggantikan x-nya pada f. Kalau yang depan g berarti fx yang menggantikan x pada g. Oke, sampai sini ya. Teorinya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contohnya saja. Oke, kita lihat contohnya. Kita punya fungsi fx sama dengan 2x plus 3 dan gx sama dengan 3x min 4. Yang pertama, tentukan f bundaran gx. Yang kedua, tentukan g bundaran fx. Sekaligus ini untuk menunjukkan apakah ini hasilnya sama atau berbeda ya. Oke, yang pertama f bundaran gx. Artinya apa? Kita substitusi gx ke dalam fx. Maka kita tulis dalam bentuk seperti ini. Nah, artinya fgx, artinya g masuk ke dalam x-nya f, atau menggantikan x-nya f. Dengan cara substitusi x pada f dengan gx, ingat ya, dengan gx. Maka, nah, fungsi fx tadi bentuknya adalah, awalnya ini ya, fx berbentuk 2x plus 3. Sedangkan gx adalah 3x plus min 4. Ini awalnya. Nah, sekarang, yang tadinya 2x, ini menjadi 2gx. Ya, x menjadi 2gx. Terus gx-nya sendiri apa? Gx-nya sendiri adalah 3x min 4. Maka, gx ini kita ganti menjadi 3x min 4. Jadi gx berubah menjadi 3x min 4 ditambah 3-nya masih utuh.
Artinya apa? Struktur fungsi pada f tidak ada yang berubah. 2 masih utuh, plus 3 juga masih utuh. Yang berubah hanya x-nya. Tadinya 2x, x-nya diganti gx. Sementara gx sendiri nilainya adalah 3x min 4. Maka karena mengurung artinya mengalihkan, diperoleh hasil sebagai berikut. 6x min 8, karena 2 kali 3x 6, 2 kali min 4 min 8. Plus 3 masih utuh, plus 3-nya. Sehingga diperoleh 6x min 5. Inilah komposisi dari f bundaran gx. Hasilnya adalah 6x min 5. Gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang sebaliknya. G bundaran f. G bundaran f artinya fungsi fx disubstitusikan ke dalam gx. Ya. Jadi fungsi fx dimasukkan ke dalam gx. Maka tadinya kita punya seperti ini bentuknya. Gx adalah 3x min 4. Fx-nya 2x plus 3. Maka 3x, x-nya menjadi fx. Maka ini berubah menjadi 3fx. Ya, 3x menjadi 3fx. Dengan fx nilainya adalah 2x plus 3. 2x plus 3. Maka diperoleh 3 kali 2x plus 3. 3 kali 2x plus 3 dikalikan, maka diperoleh hasil 3 kali 2, 6x, 3 kali 3, 9. Sehingga hasil akhirnya adalah 6x plus 5. Nah, dari sini menunjukkan bahwa dengan fungsi f dan g yang sama, f bundaran g hasilnya ternyata berbeda dengan g bundaran f. Jadi tadi tidak berlaku sifat komutatif. Gitu ya. Oke, contoh berikutnya. Fx sama dengan 5x min 4 dan gx sama dengan x kuadrat plus 6. Yang pertama, f bundaran gx. Oke, substitusi x pada f dengan gx ya. Kita masukkan sekarang. Ingat tadi bentuk awalnya fx sama dengan 5x min 4. Gx sama dengan x kuadrat plus 6. Maka 5x min 4 masih utuh, yang berubah hanya x-nya menjadi 5gx. Nah, kita peroleh ini 5gx dikurangi 4. Dengan gx adalah x kuadrat plus 6. Maka menjadi 5 kali x kuadrat plus 6 dikurangi 4. Kita kalikan. Diperoleh hasil 5x kuadrat plus 30 dikurangi 4. Hasil akhirnya adalah 5x kuadrat ditambah 6. Oke, itu contohnya. Lanjut ke contoh berikutnya. G bundaran F2, tapi kita harus cari dulu G bundaran F-nya ya. Kita selesaikan G bundaran F-nya. Artinya gantikan X pada G dengan Fx. Setelah itu diingat ya, bentuknya tadi apa? Oh, Gx sama dengan x kuadrat plus 6. Fx sama dengan 5x min 4. Maka kita substitusi Fx-nya plus 6. Nah, Fx kuadrat berarti kita kuadratkan. Ingat bentuk A min B kuadrat, hasilnya adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. 5x min 4 dipangkatkan 2. Dengan bentuk ini diingat, maka hasilnya adalah 5x kuadrat min 2 kali 5x kuadrat plus 4 kuadrat plus 6. Maka hasilnya kita peroleh 25x kuadrat min 40x plus 16 plus 6. Sehingga diperoleh nilai komposisi fungsinya adalah 25x kuadrat min 40x plus 22. Kemudian berapa nilai F2-nya? Kita substitusi. 25 kali 2 pangkat 2 itu 4 kali 25 100 min 80 ditambah 22, hasilnya adalah 42. Oke teman-teman, cukup ya sampai sini. Itulah tadi beberapa contoh mengenai fungsi komposisi. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.